Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ridho. Saya dari 10 TP4, nomor absen 22. Di sini saya akan menceritakan biografi pahlawan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan anak kedua dari Sultan Malikus Said yang merupakan Raja Goa ke-15 dan juga Isabe Tukmu Lakuntu yang merupakan putri bangsawan Laikang. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar pada tanggal 12 Januari 1631. Nama lain dari Sultan Hasanuddin adalah Imalompasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaing Buntu Mangipi. Sultan Hasanuddin memiliki saudara perempuan bernama Ipatimang Daeng Nisaking Karaing Buntu. Sejak kecil, Sultan Hasanuddin telah memperlihatkan kegigihannya. Beliau memiliki jiwa kepemimpinannya yang luar biasa. Selain itu, ia juga memiliki kecerdasan dan keberanian dalam belajar yang sangat menonjol dibanding saudaranya yang lain. Beliau juga pandai bergaul dengan banyak orang, tidak hanya di lingkungan istana tetapi dengan orang taksir yang mendatangi Makassar untuk berdagang. Saat Hasanuddin umur 8 tahun, sang kakek yaitu Sultan Alauddin yang merupakan Raja Goa ke-14 wafat saat memerintah kerajaan Goa selama 46 tahun. Setelah kakeknya wafat, sang ayah Sultan Malikus Said menggantikan sebagai raja pada 15 Juni 1639. Selama kepemimpinan ayahnya, Sultan Hasanuddin yang masih remaja sering diajak untuk menghadiri perundingan penting. Hal ini dilakukan sang ayah agar Hasanuddin belajar tentang ilmu pemerintahan, diplomasi, dan strategi perang. Setelah memasuki 21 tahun, Hasanuddin dipercaya untuk menjabat urusan pertahanan Goa dan membantu ayahnya mengatur pertahanan untuk melawan Belanda. Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan pada saat Belanda hendak menguasai rempah-rempah dan memonopoli hasil perdagangan wilayah timur Indonesia. Belanda melarang orang Makassar berdagang dengan musuh Belanda seperti Portugis atau lainnya. Nah, giliran Belanda untuk memonopoli, dagangan melalui VOC ditolak keras oleh Raja Goa Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin masih berpendirian sama seperti kakek dan ayahnya. Waktu Tuhan menciptakan bumi dan lautan untuk dimiliki dan dipakai bersama-sama pada tahun 1666, Belanda di bawah kepemimpinan Laksamana Cornelis Spelman berusaha menguasai kerajaan-kerajaan kecil yang ada di bagian timur Indonesia. Akan tetapi, usaha mereka untuk menguasai kerajaan Goa belum berhenti, karena Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan kecil bagian timur Indonesia untuk melawan Belanda. Peperangan terjadi antara kedua belah pihak selalu diakhiri dengan perjanjian perdamaian dan kejangkan senjata. Namun, VOC selalu melanggar dan hal tersebut merugikan kerajaan Goa. Belanda terus menambah pasukan selama peperangan sehingga kerajaan Goa semakin lemah dan terdesak. Berdasarkan beberapa pertimbangan, pada 18 November 1667, Sultan Hasanuddin bersedia menandatangani perjanjian Bungaya Rakyat dan kerajaan Goa yang merasa sangat dirugikan dengan adanya perjanjian tersebut. Pada 12 April 1668, perjanjian tersebut berdampak pada perang yang kembali pecah. Sultan Hasanuddin memberikan perlawanan sengit. Namun, karena pasukan Belanda yang dibantu dengan tentara luar, pada 24 Juni 1969 berhasil menerobos benteng Sombaupu yang merupakan benteng terkuat di kerajaan Goa. Belanda terus melancarkan usahanya untuk memecah belah kerajaan Goa. Usaha yang dilakukan mereka berhasil dengan beberapa pembesar kerajaan yang menyerah seperti Karaing Tallo dan Karaing Langkese. Namun tidak seperti Sultan Hasanuddin yang bersumpah tidak akan pernah sudi bekerja sama dengan Belanda. Berkat keberanian dan kegigihannya, Sultan Hasanuddin dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. 29 Juni 1969, Sultan Hasanuddin turun tahta dan kemudian digantikan putranya Sultan Amir Hamzah. Berkat keberanian kegigihannya, Sultan Hasanuddin dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Terima kasih telah mendengarkan sampai selesai. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.